Shalom. Haleluya. Jadi betul-betul member ini dibuat khas untuk orang ayam selama ini ya. Terus kalau di gereja kami ada begini sedikit dia punya ketinggian. Ini yang pedik-pedik tagam lah. Ses kami. Ya, ses kita ini. Jadi selesai. Puji Tuhan, syukur karena atas kesempatan yang begitu indah sekali lagi bersama dengan kita, bersama dengan saudara-saudari di sini. Walaupun pada dasarnya hampir saya batalkan juga yang kali ini. Kau mesti datang, bisa pikir. Bagi saya masa lagi, tidak ada masa. Jadilah kalau dengan penolakan kami ini, you have to. Kalau kata ya, kita akan berpikir bagaimana kasih jadi. Jadi puji Tuhan. Ini peluang kita bersama. Saya ingat ini yang kali kedua untuk bersama di gereja ini. Dan saya sangat bersyukur juga atas kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya juga kepada saudara-saudari semua. Ada amin? Haleluya. Dan hari ini tadi the whole day kami ada gotong royong di gereja juga untuk membuat persiapan bagi Paskah di gereja. Dan ini pun tahun ini adalah tahun yang pertama kali, walaupun lama sudah gereja kami, tapi kami belum pernah merayakan secara formal Paskah di gereja kami. Dan kami buat ketetapan bahwa tahun ini kita coba buat. Pada asalnya 3 hari Jumat, maksudnya ada 3 kali servis kebaktian. Dan memikirkan dari segi kos, kami ada undang dari luar, kos dan juga sebagai pemulaan untuk belajar, jadi kami pendekkan dia bermula besok. Saya pada bagi alasan yang kami pada program. Dia tanya lagi bila. Saya mau bagi tahu 3 hari. Tapi kena jujur juga 2 hari ya kami buat. Jumat kau datang. Saya pun tinggi, tidak boleh tolak sudah ini. Tapi apapun ini adalah peluang untuk kita belajar bersama. Dan bagi saya ini adalah ruang yang indah untuk kita belajar bersama. Sebab bagi saya penentuan kan, oke. Penentuan ini mungkin dia lebih ke depan dalam hal ini dari segi kita bagi belajar firman Tuhan. Itu secara manusia saya. Jadi saya berpikir apa lagi yang saya mau kongsikan bersama. Dan saya percaya dan yakin bahwa jemaat di sini semakin hari semakin matang dan semakin ingin belajar dan ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan juga bagaimana bila kita sudah hidup kehidupan kita setelah kita dimerdekakan. Jadi saya terpikir apa topik yang sebenarnya bagi hari ini. Dan bila saya lihat hari pertama, bila kita semua kita kenal pasti bahwa Paskah itu apa? Apa itu Easter sebenarnya? Dan semua pun sudah tahu bahwa kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bila saya diberi peluang, diberi ruang untuk hari yang pertama, dan saya lebih suka membawa kita bercerita dulu tentang sebelum kematian Tuhan Yesus itu. Sebelum ini mungkin kita sering kali mendengar selepas kematian dia, jaminan hidup yang kekal. Dan itu memang kelebihan kita, orang yang Kristen dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ada jaminan. Dan saya yakin percaya semua ada jaminan, dan semua sudah percaya bahwa saya sudah selamat. Amin. Haleluya. Dan saya lebih suka bahwa kita belajar bersama. Saya pun sementara saya berbicara, mengajar, maksudnya saya belajar. Saya sendiri mau mendalami hal itu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Haleluya. Sedia? Ini macam di kelas sudah ini ya. Dalam kehidupan kita, Tuhan dia tidak menentukan apa tujuan kita. Maksudnya di sini Tuhan hanya memberi arah kepada kita, dan tidak tahu apa terjadi, apa yang kita in the future. Maksudnya konteks saya di sini ya, maksudnya kita mesti ada usaha kita, ada freedom kita untuk menentukan di mana kedudukan saya. Bukan usaha untuk berbuat baik, tetapi ada freedom, maksudnya kita ada pilihan untuk menentukan. So bila sebelum kita masuk tahun 2023, banyak prediction, banyak jangkaan bahwa
perkara-perkara yang buruk akan berlaku di dunia ini. Dari segi ekonomi dia, dari segi peperangan yang berlaku, banyak hal yang kita tengok di berita, di mana-mana pun yang kita dengar bahwa banyak hal yang lebih menyukarkan kita dalam tahun 2023 ini. Dan sudah tentu benda itu akan membuat kita rasa macam satu keyakinan kita akan macam mana saya nak face dengan situasi ini. Tetapi kita bersyukur sebab bila kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita ada satu kepastian dan kita ada satu jaminan dan kita ada satu perlindung yang boleh bersama dengan kita untuk mengatasi overcome all this kind yang masalah yang kita akan berjumpa. Jadi biasanya ini anak Tuhan dengan yang tidak percaya pada Tuhan ini, bila untuk berdepan dengan hal-hal yang begini, anak Tuhan bila kita sudah memegang firman Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, bermakna kita iman kita ini kokoh. Kalau dalam firman Tuhan kokoh bagai karang, berbanding dengan yang belum ada keyakinan, sandaran dia dalam hidup dia. Ada amin itu? Saya rasa jadi untuk kita berhadapan dengan dunia ini, jadi kita tidak seperti orang yang belum percaya. Ada ketakutan, ada kerisauan dalam hidup mereka. Tetapi kita ada satu keyakinan dan satu jaminan yang kita sentiasa dapat mengatasi segala apa yang kita akan hadapi dalam hidup kita. Haleluya, berikanlah untuk Tuhan kita ini. Saya belum bagi tema kita. Saya sudah tanya pada penonton ini apa tema kita. Dia bagi free, bebas. Ada juga dia bisik darah Yesus. Jadi saya pun terfikir biarlah hari kedua dan ketiga khotbah itu berbicara tentang darah Yesus. Apa tujuan dia untuk kita? Jadi bila kita lihat dalam konteks sekarang ini, di dalam firman Tuhan, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, yaitu sebelum dia disalibkan, kita boleh lihat, kita boleh baca dalam firman Tuhan ketika dia berdoa di taman itu. Satu hal yang berlaku yaitu dia berdoa dengan peluh bercampur dengan darah. Ini adalah satu hal yang tidak berlaku pada manusia pada masa ini. Dan waktu itu Yesus adalah totally 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi dalam satu kajian oleh seorang doktor patologi, forensik patologi dari US, dia buat kajian, dia fokus kepada penyaliban Tuhan Yesus ini. Dan dalam kajian dia itu Dr. Frederick Zugibe, kita boleh tengok dalam Google, dia baru meninggal, bukan baru lah, lama ya, 2013, umur 86 tahun. Dan dia pakar dalam research dia dalam kenapa Tuhan Yesus itu boleh mengeluarkan darah begitu. Dalam kajian dia itu akan berlaku kepada manusia. Ini dia panggil sebagai hematohidrosis. Hematohidrosis maksudnya di mana dalam satu keadaan seorang itu dalam satu tekanan yang terlalu teruk. Semua apa yang dia fikir dalam badan dia ini, tekanan jiwa dia, adrenalin dia naik. Maksudnya dalam tekanan yang akut, yang teruk, yang paling teruk, sehingga pembuluh darah dia itu boleh berpecah dan bercampur dengan liang peluh. Itulah sebab keluar darah melalui peluh. Dan saat ini tiada manusia lagi yang begitu, yang sampai itu tekanan yang sangat, pressure yang sangat kuat. Menangis pun mungkin terlebih daripada menangis dia. Tekanan yang mau mati pun more than that. So, kalau ikut kajian dia ini sekarang, Dr. Frederick ini, manusia saat ini tidak sampai ke tahap itu. Sebelum sampai ke tahap itu mereka sudah bunuh diri, tidak tahan sudah dengan tekanan, tidak sampai tahap keluar darah itu. Tetapi Tuhan Yesus, dia dapat melakukannya. Dia dapat bertahan dalam hal ini, yaitu tekanan yang sangat kita boleh imagine. Sedangkan tekanan kita ini belum sampai keluar darah. Ramai sudah yang membunuh diri dengan tekanan yang ada pada mereka.
Dan kita boleh bayangkan berapa dalamnya, berapa kuatnya tekanan yang Tuhan yang ada pada Yesus pada waktu itu. Dia totally manusia pada waktu itu, dan totally Tuhan pada waktu itu. Sebab itu dia mengalami apa yang manusia alami. Ini yang saya mau bawa kita bersama, bagaimana Tuhan menghadapi segala-galanya sebelum kematian dia. Dalam kajian Dr. Friedrich ini, dia selalu buat riset di seluruh dunia, dan dia lihat banyak kajian dia, dan pergi ke seluruh negara-negara yang perlu banyak membunuh diri. Tidak ada satu sampai tahap yang darah bercampur dengan peluh itu. Jadi itu yang membuat dia lebih berminat untuk mengkaji betul ke tidak manusia akan darah itu keluar. So, itu dalam firman Tuhan sahaja, dalam Bible. Dan bila ada kajiannya, yes, itu memang betul. Tapi tahap itu darah itu akan keluar bila satu tekanan yang sangat tinggi berlaku. Jadi kenapa Tuhan sanggup? Kenapa Tuhan sampai keadaan itu sekali menahan semua tekanan itu? Supaya kita tidak lagi dipisahkan dengannya setelah penebusan nanti. Itu adalah jawaban bagi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk untuk Tuhan kita. Jadi apa yang saya mau kita belajar bersama pada hari ini? Dalam kehidupan kita, saya lebih rujuk pada kehidupan kita dulu. Sebelum kita pergi, saya tahu bahwa dalam kasih selepas ini kita akan bercakap tentang kasih karunia Tuhan, yang pemberian yang free kepada kita. Daripada hari ini, saya bawa kita dulu sebelum lebih lanjut, mungkin daripada selepas ini, bagaimana kita berhadapan dengan dunia ini sebagai seorang anak Tuhan. Ada kalanya kita rasa diri kita ini tidak pernah pun Tuhan melihat kita. Ada kalanya Tuhan macam seolah-olah tidak peduli pun apa yang kita buat, sehingga kita rasa kosong. Saya sendiri banyak kali merasakan hal begitu juga. Kosong, Tuhan ada sudahkah tidak? Tuhan masih ada kah tidak? Ada bila kita tengok gerak kehidupan kita, ada masanya kita rasa close dengan Tuhan. Daripada senang kita mendengar suara Tuhan berbicara pada kita. Tapi ada kalanya kita rasa kosong, jauhnya Tuhan pada kita. Tapi tidak seperti Tuhan Yesus menghadapi tekanan lagi. Amin. Haleluya. Dan kadang-kadang kita berdoa. Kita berdoa untuk kekuatan, minta kekuatan. Tapi Tuhan berikan kesulitan supaya kita lebih kuat. Berdoa untuk hikmat, Tuhan berikan masalah untuk kita selesaikan. Dan bila kita minta keberanian, Tuhan berikan bahaya untuk kita kalahkan. Saya mintakan kasih, Tuhan berikan orang yang bermasalah untuk saya bantu. Dan akhirnya doa-doa saya Tuhan sudah jawab. Dalam situasi inilah Dia akan mengajar kita, dan kita akan belajar bagaimana untuk mendapat apa yang kita mau. So we can see macam mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan sentiasa hadir. Sebab firman itu pelita datang di jalan kita. Dan pelita bukan. Kenapa firman Tuhan katakan pelita, bukan spotlight? Mungkin dulu tak ada spotlight, dia kata pelita. Bila kita tengok pelita, coverage untuk cahaya pelita ini dia kecil sedikit. Kita hanya melihat di depan mata kita, dan kita tidak boleh lihat jauh ke depan. Dan kita akan bergerak mengikut cahaya itu, dan cahaya yang terlalu coverage kita kecil saja. Kenapa begitu? Sebab rancangan Tuhan kita tidak tahu. Tuhan tidak kasih kita lihat yang lebih jauh ke depan terus. Jadi seringkali kita tanya, Tuhan, kenapa ini? Sebab itulah bila Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita, kita ikut Tuhan, cahaya Tuhan, dan Dia akan menuntun kita ke mana yang tujuan kita, tujuan yang Dia tetapkan untuk kita. Jadi kalau pakai spotlight, dia terang ke depan, kita sudah nampak ke depan jauh.
Dan belum tentu itu adalah rancangan Tuhan, dan target kita sudah lain. Jadi tuntunan kita tidak ngam dengan Tuhan. Jadi kalanya kita terasa Tuhan ini, saat kita lebih mendahului Tuhan, mau ke depan terus, tidak step by step. Jadi ada kalanya kita rasa Tuhan ini banyak kali diam, sebab kita mau keperluan kita dipenuhi, keperluan Tuhan dipenuhi. Jadi waktu kita, Tuhan di mana? Macam diam. Tuhan, bila ini berlaku? Macam Tuhan diam. Bagaimana Tuhan? Dia pun diam. Jadi tapi dalam Tuhan diam itu bermakna dia tidak hadir. Dalam doa kita bila Tuhan diam itu, dia memikirkan what next, apa yang ada untuk kita untuk esok. Dia merancang segala yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita lihat dalam Abraham pun, dia diberi arah oleh Tuhan, tetapi tidak tahu di mana kota itu. Dia bagi arah saja, tapi tidak tahu mana tujuannya. So begitu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan tema yang saya bawa kita pada malam ini berdasarkan kepada Tuhan Yesus ketika dia sebelum dia disalibkan. Saya ambil tema sebagai mungkin yang sering kita alami juga, penolakan, rejection. Manusia kita ini sering berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Rejection, penolakan dari segi sudut, berbagai sudut, mau sekitaran kita, kedalaman kita, banyak hal yang membuat kita ditolak. Jadi bagaimana Yesus menghadapi semua penolakan ini ketika dia berada di dunia ini sebelum penyaliban dia? Yesus ditolak oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi, oleh imam, bahkan imam-imam agung. Semua menolak Yesus. Mereka tidak terima dia. Kita lihat kepada Yohanes 19 ayat 5. Dan sepatutnya orang ini, yaitu orang Yahudi ini, imam ini, saat mereka berasal daripada orang yang sama bangsa dengan Yesus, sepatutnya mereka ini adalah orang yang menerima dia. Tetapi mereka buat yang sebaliknya. Dan inilah penolakan-penolakan yang ada pada Yesus semasa dia berada di dunia ini. Yesus ditolak oleh Yudas. Jadi dia hianati oleh Yudas dan serah kepada musuhnya, kepada musuh. Yesus juga ditolak oleh 70 murid dan 120 murid. Sebab Yesus ada 3 kategori layer, lapisan murid dia. Ada 12 murid Yesus, ada 70 dan ada 120. Antara yang 12 ini Yudas menolak Yesus. Dan antara yang 120 semua meninggalkan dia, dan seorang pun yang tidak tinggal. Dan antara yang 70 murid Yesus pun tolak dia. Bila kita lihat kepada Yohanes 6 ayat 66, semua pun menolak Yesus, tak ada yang tinggal. Yesus ditolak oleh orang banyak yang memilih Barnabas daripada Yesus. Ketika Pilatus mengatakan siapa harus disalibkan, dan orang banyak dalam waktu itu dia memilih Barnabas untuk dibebaskan daripada Yesus. Jadi ini lagi penolakan yang berlaku terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka sanggup untuk tukar Barnabas itu yang terkenal dengan kejahatan dia, dan itu yang dipilih, dan mereka orang ramai menolak Yesus. Dan ini yang paling terakhir sekali dalam penolakan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yesus ditolak oleh Tuhan sendiri. Bila kita lihat pada Matius 27, saya buka dulu. Ini kadang-kadang lambat mau pakai yang ini. Jadi Matius 27 ayat 45 hingga 48. Saya baca ayat untuk kita yang tidak sempat membuka, biar saya baca untuk kita. Ini adalah penolakan, yaitu ketika Yesus disalibkan. 27:45.
Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, ala sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dalam konteks ini, penolakan yang terakhir yang telah Yesus terima sebelum kematiannya oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, tidak sanggup melihat kesengsaraan Tuhan di kayu salib. Dalam arti kata lain, bila Tuhan menoleh, memaling muka dia, tidak sanggup melihat, semua dunia gelap pada waktu itu. Sehingga Yesus katakan, Eli, Eli, mengapa tinggalkan aku? Allahku, kenapa meninggalkan aku? Di mana tidak sanggup melihat kesengsaraan yang Tuhan alami. Jadi ini adalah penolakan-penolakan yang Tuhan terima. Jadi bagaimana dengan kita manusia? Penolakan ini sering berlaku dalam kehidupan kita seharian kita. Dan kita tidak selalunya berjalan dengan melakukan satu rutin kita seperti apa yang kita rancang. Tetapi banyak penolakan-penolakan yang berlaku. Orang yang tidak suka dengan kita, dari segi saudara kita, kawan-kawan kita. Dan ramai juga yang tidak sentiasa memperendahkan kita di hadapan orang lain, memperendahkan tugas apapun yang kita buat. Ada yang cemburu bila kita melakukan sesuatu yang beyond, melebihi daripada sesuatu yang kebiasaan. Dan ada lagi penolakan yang untuk menurunkan kita. Jadi ini perkara ini semua akan berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Yesus telah menghadapi segala penolakan-penolakan di sebelum ini. Dan penolakan yang kita alami sekarang, dan apa yang kita berdepan sekarang ini dalam kehidupan kita, dicacinya kita, difitnahnya kita, ataupun dipandang serongnya kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berdepan dengan hal ini? Kalau kita mengikuti kekuatan kita sendiri, kita cenderung untuk mengikut apa yang mereka katakan. Si Anu ini begini. Oh ya, betul. Saya tidak mau lagi begini, saya sudah katakan saya begini. Ada 5 penolakan yang Tuhan Yesus alami. Dan orang yang paling besar, bahkan keseluruhan orang ramai menolak dia. Bagaimana Tuhan boleh berdaya mengatasi segalanya untuk kita? Antara 5 penolakan dalam Yesus, secara individu, berkumpulan, dan mereka ada alasan tersendiri untuk menolak Yesus juga. Di dalam hidup kita, 90% setelah ditolak, kalau manusia biasa, 90% kalau kita ini, kalau ditolak begitu, kita akan terus down. Dan sedikit dia akan terus maju. Jadi apa yang kita belajar hari ini, mungkin ada, saya pikir mungkin agak kontradiktif sedikit dari segi pengejaran yang biasa, yang terus memberi pengharapan kepada kita. Tetapi hari ini saya bawa kita bagaimana kita berdepan dengan penolakan-penolakan ini, seperti Tuhan Yesus lakukan sebelum penyalibannya. Supaya kita mempunyai kekuatan yang baru, supaya kita mempunyai satu harapan bahwa Tuhan menghadapi segalanya ini, penolakan yang begitu hebat sekali. Sebagaimana mungkin Tuhan yang sama juga yang bersama dengan saya untuk menghadapi segalanya pada saat ini. So kita akan dapat mengatasi dia. Amin. Haleluya. Berkenan untuk Tuhan kita. Jadi bila kita melakukan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kebiasaan, mulai bila kita sendiri boleh rasa melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaan, maka penolakan itu akan mula berlaku dalam hidup kita. Penolakan itu akan mula ada dalam hidup kita. Bila kita melakukan sesuatu yang luar, yang melebihi, yang mengatasi kebiasaan kita. Maksudnya we do something yang fantastik orang itu. Jadi penolakan akan dalam kehidupan kita. Bila ini naik, penolakan ini juga akan naik dalam hidup kita. Jadi jaminan kita, jangan risau kita. Sebab Tuhan sentiasa ada bersama kita. Jadi bagaimana kita mengatasi hal ini? Jika ada penolakan ini, fokus kepada
do's action kita dan bersyukur kepada siapa yang reject kita. Fokus kepada yang terima kita dan bersyukur kepada yang reject kita. Maksudnya kita jangan fokus kepada yang rejection itu, orang yang reject kita, tapi fokus kepada yang menerima kita. Karena mereka akan membantu kita untuk mengatasi penolakan itu. Orang yang kita fokus itu, bukan kita fokus kepada yang menolak kita, maka kita boleh mengatasi dia. Sebab ingat, Tuhan tidak pernah menolak kita. Walaupun kita pernah menolak dia, seringkali kita menolak dia, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan Tuhan tidak pernah putus asa dengan orang-orang yang reject dia. Bahkan Tuhan ini, sebab itu bila seringkali saya berkhotbah juga di kalau gereja, jangan kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang bengis, Tuhan yang begitu tegas. Maksud saya di tegas ini, salah rotan, dosa marah terus hukum. So jangan kita ubah perspektif itu. Yang kita melihat Tuhan ini adalah seorang yang begitu besar kasihnya, duduk sambil membuka tangan dia. Apapun keadaan kita, apapun yang kita buat pada waktu itu, sejahat manapun perbuatan kita itu, kita melihat Tuhan sebagai seorang yang kasih, yang sentiasa membuka tangan, come to me, datang kepada saya. Jadi bila kita memikirkan hal itu, dia akan sentiasa memberi pengharapan kepada kita untuk terus pergi kepada Tuhan. Jadi jangan putus asa bila orang menolak kita. Kadang penolakan itu sebab supaya kita, ada setengah orang ini dia menolak kita supaya kita benci dengan diri kita, supaya kita tidak suka pada diri kita. Tetapi jangan mudah mengalah dalam hal itu. Dan haruslah kita fokus dengan kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Bila kita fokus kepada kelebihan yang Tuhan beri kepada kita, maka itu akan menjadi dorongan kepada untuk terus bergiat dalam Tuhan, terus kepada Tuhan. Haleluya, ada amin. So jangan lagi kita fokus kepada penolakan, kepada apapun pandangan negatif orang kepada kita, tapi kita fokus kepada apa kelebihan yang Tuhan telah berikan bagi saya. Dan itu yang akan mendorong kita untuk lebih kuat, akan terus meningkatkan kita punya kualitas dalam hidup kita. Jadi bila dalam hal ini, saya sendiri pun belajar, sampai kadang saya merasa putus asa. Bila kita lihat dalam firman Tuhan mengatakan, memang benar soal keselamatan is yours. Once you save, always save. Tapi firman Tuhan Rasul Paulus sering katakan bahwa bagaimana kamu hidup dalam kemerdekaan ini. So kadang-kadang saya terpikir imagine dua lain. Bila lompat sebelah sini, ini adalah keselamatan. Tapi untuk hidup dalam keselamatan ini, bila kita tidak mengikut firman Tuhan, kita tidak jalan ikut firman Tuhan, kita selamat. Dan firman Tuhan Rasul Paulus katakan bahwa selamat memang sudah selamat, tetapi selamat seperti dalam api. Maksudnya dalam hidup kita ini kita akan menghadapi satu perjalanan yang paling sukar dalam hidup kita untuk hidup. Bila kita tidak bergantung kepada firman Tuhan dalam hidup kita. Soal keselamatan itu jaminan kita. Sebab tidak ada orang yang boleh, Tuhan katakan bila kamu sudah lahir baru, saya akan grip kamu. Tidak ada yang dapat melepaskan genggaman, tidak boleh merampas kamu daripada saya. Itu jaminan kita. Tapi dalam konteks hal ini, seperti yang katakan tadi, banyak hal yang membuat kita tercabar, yang membuat kita rasa lalai dan lemah untuk berhadapan dalam hari-hari yang kita hadapi. Jadi saya beritahu Deacon Dini juga bahwa seringkali kami berbual di sekolah soal keselamatan, sebab ini saya tidak katakan ini bahwa satu doktrin yang baru. Ini bukan, banyak tafsiran yang mengatakan ini adalah doktrin yang baru, tapi ini bukan satu doktrin yang baru. Dan inilah Injil yang Tuhan suruh kita beritakan kepada semua manusia, yaitu beri pengharapan kepada semua manusia bahwa terima Yesus, terima maka kamu akan selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan katakan ini bukan satu doktrin yang baru. Dan ini juga yang dalam gereja kami seringkali juga saya kongsikan bersama. Memang banyak
bila kita melihat dari satu sudut saja, dia ada konsep traditional style yang kita sentiasa salah hukumannya dosa, dosa hukumannya terus mau neraka. Jadi bila kita mempelajari lebih mendalam dalam hal ini, ada kesukaran untuk diterima oleh setengah orang. Dan saya belajar dalam hal ini dalam kehidupan saya pernah mengalami hal sebelum saya memahami konteks ini. Saya sentiasa merasa takut setiap hari. Sebelum saya memahami konteks Alkitab, saya sentiasa takut setiap hari, berhati-hati setiap hari. Ada bagusnya dalam hal itu bila saya pikirkan bahwa saya mengawal apa yang saya buat, tinggal laku saya, tutur kata saya setiap hari. Tetapi dalam hal yang sama, macam saya tidak ada jaminan saya hidup. Saya pijak sebelah sini, dosa, tidak ada harapan sesudah. Neraka akan menanti. So try lagi buat baik untuk dalam balik ke sini. Jadi itu yang tradisional, yang cara tradisional, pemikiran tradisional yang kebanyakan ramai jemaat Tuhan yang memahami, yang mengikut keadaan begitu. Jadi itu saya katakan ini bukan doktrin yang baru, tapi pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu Injil sebenarnya. Haleluya. Jadi saya berharap, saya tidak banyak, saya sudah terus terang juga dengan penuturan ini bahwa saya tidak suka khotbah lama sebenarnya. Kadang-kadang saya selalu 30 menit paling kuat, kalau pandai terpanjang itu boleh 40. Saya selalu bagi orang gantung. Kalau di gereja saya akan bagi khotbah, saya akan bagi firman Tuhan, fakta cukup. Dan banyak yang tergantung, dan tidak kurang yang menelepon, yang tanya, jadi kalau begini macam mana? Oke, itu untuk next episode ya. Supaya sentiasa kita belajar, tidak ada yang kita puas. Memang begitu, firman Tuhan tidak buat kita tidak pernah puas dalam hal ini. Bahkan saya sendiri sentiasa meneliti, sentiasa belajar tentang apa perkaitan dia, bagaimana berlaku. Dan banyak hal yang kita belum tahu, dan saya sendiri banyak hal yang saya belum tahu. Jadi itulah proses kita. So, bila kita dibaptiskan, bila kita sudah dilahir baru, jiwa kita ini maksudnya under construction. Jangan kita sudah diangler baru, semua sudah selesai. Tidak. Kita lahir baru, maksudnya baru jiwa kita masih under construction, masih dalam pembinaan, di mana kita perlu dibaharui setiap hari dalam kehidupan kita. Dan bila kita lihat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, hidup dalam kasih karunia, maksudnya kita perlu diperbarui setiap hari, belajar setiap hari bagaimana kita untuk belajar hidup di hadapan Tuhan. Jadi belum selesai dalam perjuangan kita. Ada amin? Ada yang sudah selesai di sini? Belum ada yang selesai. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Semua mau masuk. Tapi kalau cakap siapa yang mau pergi sekarang? Semua tidak berani mau pergi sekarang. Ini satu hal yang kita semua suka pergi, tapi bila siapa yang mau pergi sekarang, tidak ada yang mau pergi sekarang. Nah, itu mainan saya, Gunawan. Jadi conclusion yang saya bawa kita pada hari ini, memang saya tidak apa-apa menyentuh kepada kebangkitan Tuhan Yesus, atau itulah khotbah kamu selepas ini. Tapi harapan kita kepada sebagai seorang anak Tuhan, kita lihat semula bagaimana penolakan yang Tuhan alami. Begitu kuatnya penolakan dia. Tidak ada manusia secara manusia yang seperti kita ini, tidak ada yang boleh menghadapi semua penolakan ini. Tapi Yesus melakukannya untuk kita. Dan Yesus katakan, kalau saya boleh melakukannya untuk kita, dan saya akan bersama dengan Anda juga. Maksudnya dia boleh melakukan dan kita boleh melakukannya bila Tuhan bersama dengan kita. Ada amin? Haleluya. Janganlah kita putus asa, kuatkan hati kita sebab Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Haleluya. Jadi sampai sini firman Tuhan. Saya serahkan balik kepada penentuan ini.